Nah ini guys, tomat, budidaya tomat di, kita belum tahu sih tomat apa ini, tomat apel atau tomat apa namanya. Jelas ini karyanya Mas Hendro ya. Kayaknya ini ada. Halo Mas Hendro. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo sambil di ini saya mau boleh tanya-tanya nggak Mas Hendro? Boleh. Iya. Ini tanaman tomat mulai kapan ini nanamnya ini? Mulai masih kuliah. Oh masih kuliah. Iya. Sejak masih kuliah berarti sudah berapa kali? Sudah hampir 4 kali. 4 kali. Yang ini. Iya. Waduh. Ini berarti panen yang keempat kali dong. Iya, kalau Maksudnya? panennya baru 4 kali yang ini. Kalau tomat yang begini harusnya panennya berapa banyak? Berapa kali kayaknya? Bisa 7 sampai 8 kali 7 sampai 8 kali. petik. Wah. Ini panen yang keberapa kali nih? Yang pertama? Keempat. Oh, keempat ini. Iya. Wah. Dijual kemana emang tomatnya? Biasa ada pedagang yang datang ambil. Oh, begitu. Iya. Berarti sudah ada memang yang beli, enggak pergi dijual di pasar begitu ya? Iya. Lumayan juga. Tomat apa sih namanya ini? Tomat kalau dari merek dagang Servo. Servo. Iya. Merek dagang dari Panamera. Panamera. Iya. Panen tomat. Guys, Mas Hendro boleh tanya-tanya yang lebih ini enggak? Boleh. Aslinya Mas Hendro ini Jawa atau mana? Nama lengkapnya apa tadi? Laode Hendro Susilo. Laodre Hendro Susilo. Iya. Maksudnya bapaknya Buton. Bapaknya Buton, mamanya Jawa. Oh, begitu. Iya. Iya. Boleh cerita dong Mas Hendro, kenapa sampai memilih untuk bertani ini? Kalau untuk itu saya rasa lebih enak jadi petani karena pertama tidak ada yang suruh-suruh. Oh, Tidak dibawa tidak ada yang suruh-suruh. telunjuknya orang. Kalau petani Iya, waktunya lebih bebas. waktunya lebih bebas ya. Iya. Jadi tidak ada tekanan dari atasan. Ini sambil panen-panen yuk, ayo. Iya. Tidak ada tekanan dari atasan maksudnya. Lebih leluasa ya Iya. gitu. Lebih leluasa untuk mau jalan-jalan, mau ke kebun. Ke kebun kalau lagi malas ya nggak ke kebun. Oh, begitu ya. Tapi kalau pendidikan bagaimana Mas Hendro? Pendidikan alhamdulillah sudah lulus S1 S1 apa itu? ilmu hukum. Oh, ilmu hukum. Berseberangan sekali, jauh sekali. Ilmu hukum dengan pertanian. Iya. Oh, iya. Ilmu hukum, sarjananya sarjana hukum. Sarjana hukum. Iya, tapi pilihannya lebih kepada Ke pertanian. pertanian ya. Iya. Oh, Karena sudah hobi. hobi. Iya. Hobi, tapi kenapa pilihannya ke hukum waktu itu, bukan ke pertanian gitu? Karena ingin coba tantangan yang baru. Tapi tidak salah ya, Iya. sah-sah saja. Iya. Iya. Mas Hendro, kenapa pilihannya apa namanya? Kok ini liwet ini kameranya? Ke tomat. Ke tomat ya. Iya, karena pertama perawatannya tidak sulit. Kemudian masa pertumbuhannya lebih cepat. Iya. Jadi pilih tomat. Pilihnya tomat. Iya. Pernah coba tanaman yang lain nggak? Cabai pernah. Lumayan juga hasilnya. Wow. Paling tinggi itu hari biayanya dapat berapa banyak duit gitu? Hasilnya gitu? Untuk yang lalu waktu tanam cabai bisa sampai 15 jutaan. Wih, 15 jutaan itu untuk hanya berapa luas itu? Berapa Sedikit bibit? hanya cuma 1000 pohon. 1000 pohon? Iya. Di tempat ini juga? Iya, di tempat ini. 1000 pohon, jenis cabenya cabai Akar lokal. akar lokal ya. Waktu itu mungkin harganya lagi yang bagus. Iya. Harganya itu hari 40 sampai 50-an. Paling rendah 30.000. Kalau yang ini tomat ini per kilonya berapa dia? Kalau yang petikan ketiga kemarin harganya masih 5.000. 5.000 Iya. per kilo. Iya. Nggak tahu ya kalau harga di pasar ya, ini kalau kan harga sekarang langsung ke petani kurang mungkin ya.
Kalau di pasar biasa 7.000 8.000. 7.000 8.000 ya. Iya. Kenapa nggak jual langsung ke pasar? Kalau partai sedikit mungkin bisa. Kalau hanya 20-30 kilo mungkin masih bisa kita jual di pasar. Tapi kalau untuk partai banyak, lebih baik kita tunggu tengkulak yang datang. Begitu Ambil ya. toh. Iya. Wih, sarjana hukum pilihannya ke petani. Iya. Penjualan kemarin berapa kilo semuanya? 1 kintal 80 kilo. Wow, satu Masih kintal. sedikit. Satu kintal itu berapa sih? 100 kilo ya? 100 kilo. 100 kilo kali 5.000. Iya. 100 kali 5.000. Berapa duit tuh? Sekitar 900. 900.000 satu kali panen, guys. 900.000. Kalau Mas Hendro, kalau ini modalnya nanam, kemudian bibit, pengolahan lahannya itu kira-kira habis berapa duit tuh, Mas Hendro? Sekitar 5 jutaan. 5 jutaan ya? Iya, Dengan pupuknya? dengan pupuknya. Terus pupuk apa yang dipakai ini? Kalau bertahap pupuknya, mulai dari pupuk pertama itu Mutiara, yang selanjutnya itu dengan pertumbuhannya tanaman itu ditambah. Kemudian masa pembungaan nanti Iya. ditambahkan KCL dengan dicampur dengan Posca subsidi Iya. sama kalium. Kalium. Ya. Oh, sarjana hukum ngerti pupuk itu ya. Luar biasa. Iya, nggak kepengen jadi lawyer atau apa ini, tapi ini kepengennya lebih bebas katanya kalau bertani ya. Kalau jadi lawyer kakinya sebelah di neraka, sebelah di surga. Kalau ini Kalau ini wallahu alam. bersih ya. Insya Allah. Insya Allah ya. Tidak ada subhat-subhatnya ya. Halal. Iya. Mas Hendro, ini sudah dapat berapa duit kemarin? Itu sudah 900. Kalau cabai kemarin sampai jutaan ya? Iya. Nah, terus ini panennya berapa kali ini panennya ini kalau yang ini? Baru 4 kali dengan 4 kali. Iya. Harusnya berapa kali yang sampai selesai? Kalau kondisi tanaman paling 6 kali nih. 6 kali ya. Iya. Kalau 6 Karena kali ya. itu hari cuaca tidak mendukung. Jadi tanaman langsung sudah terserang sama penyakit. Oh, ini penyakit ya yang Iya. ini, yang apa? Yang burik-burik apa Iya. namanya? Daunnya ini. Daunnya ini Dia penyakit kena, ya. kalau enggak salah hawar daun. Apa namanya? Hawar. Hawar. Iya. Walah, hawar ya. Iya. Hawar. Ini enggak ada Ini yang- antisipasinya ya. Kalau untuk membunuh tidak ada, tapi kalau untuk antisipasi ada. Dikasih fungisida, tapi kemarin karena cuaca sedikit-sedikit hujan, tidak bisa Nggak bisa dikendalikan ya. Iya. Kemudian panas, Panasnya juga ya. Iya, tidak menentu Jadi cuaca cuaca. tidak menentu, Iya. guys. Iya. Ini pilihannya kalau dipanen ini yang bagaimana nih, guys? Kita lihat nih. Yang Biasa. kuning-kuning, yang tua-tua ya? iya, yang mengkal seperti ini. Mengkalir. Ya, Itu mengkalir. ini mengkal. Mengkal. Kalau ini tua. Tua ya. Iya. Ini tomat apa sih tadi? Saya lupa. Servo, Servo. merek dagang Servo Merek dagang Servo. dari Panamera. Panamera. Luar biasa. Habis mau nanam ini, nanam apa lagi rencana? Rencana lanjut tomat lagi. Lanjut tomat lagi. Woi. Berarti pangsa pasarnya oke banget ini. Harganya oke lagi nih. Nih. Iya, ini luar biasa. Tomatnya tomat Servo ya. Ini kalau yang rusak-rusak seperti ini apa ya? Penyakitan juga. Iya. Dari cuaca itu kekurangan kalsium biasa begitu. Kekurangan Karena kalsium. dia busuk pantat Busuk pantatnya ini ya. di bawahnya sih. Iya bener, ini busuk ini. Ini busuk. Kayak begini dia. Kalau busuk pantat. Mana ini? Kayak begini. Oh, itu Iya. busuk. Itu rusak ya begitu. Rusak. Iya, sama dengan Ini kekurangan seiring dengan kalsium. ini ya, seiring dengan daun-daunnya yang apa? Belang-belang begitu yang. Kalau kayak begini duluan.
Buahnya dulu. Buahnya dulu. Buahnya dulu baru daunnya yang Iya. rusak. Iya. Oh, buahnya dulu baru. Karena dia kan kekurangan kalsium. Kalau ini dia kena hawar, hama, jamur. Jamur. Ya, hama jamur toh. Oh. Jadi memang sebenarnya harus setiap hari dispraykan fungisida, tapi karena cuaca tidak mendukung, pagi kita spraykan pakai fungisida, sore hujan. Jadi harus besok pagi lagi dispraykan. Jadi di situ anunya. Begitu. Oh, ini ternyata masih berbuah terus ya. Ini buktinya yang ini apa namanya? Dia masih muda. Iya. Tapi seiring dengan itu tumbuh yang rusak-rusak gini. Itu yang ditakutkan petani kan, yang seperti ini penyakitnya. Kalau untuk petani tomat kan Yang ditakutkan petani. Iya. Yang ditakutkan Mas Hendro juga. Oke. Panen yang keempat. Udah ngumpul berapa duit Mas Hendro? belum dihitung karena masih dikumpulkan, nanti selesai mungkin baru bisa di. Oh iya Mas Hendro. Sudah sejak kapan ini bertani? Dari cabai kemarin, sejak tahun berapa begitu? Pas corona. Oh, 2020. 2020. Oh. 2020. Iya. Sudah selesai kuliah waktu itu ya? Belum. Belum. Masih Iya. kuliah? Masih semester 5 itu hari. Begitu. Iya. Tapi masih bertanam. Hah? Masih bertanam juga. Biar kuliah bercocok tanam juga. Kuliah sambil menanam karena kebetulan itu hari online. Jadi bisa diambil sampingan bercocok tanam. Begitu. Iya. Iya. Sudah nikah ya Mas Hendro? Belum. Tapi pacar sudah ada? Sudah. Oi. Saya kira enggak ada. Nanti dicariin sama teman-teman yang nonton video kita ini. Iya. Cerita kembali ya soal tomat ini ya. Iya. Pilihannya tomat. Iya. Kemudian ada pernah mencoba cabai. Cabai apa? Keriting kemarin ya. Cabai keriting. Iya. Ini cabai kan mahal kemarin. Iya. Bagus harganya. Nggak terlalu rumit ya kemarin ya cabai. Kalau dibanding dengan tomat, kalau menurut saya lebih suka tanam tomat karena kalau tomat cuma ribet di lanjaran. Maksudnya apa lanjaran? Bahasa lanjaran itu apa? Ini ini ya, tiang bambu-bambunya. Ini lanjaran. Lanjaran. Itu Jawanya ya, bahasa Jawanya. Iya. Iya. Tiang-tiang ini maksudnya ya. Lanjarannya maksudnya susah nyarinya atau pasangnya? Susah nyarinya. Oh, susah nyarinya. Iya. Karena sekarang bambu begini itu sudah langka. Sudah langka? Iya, sudah jauh kalau kita mau cari toh. Jadi beli? Dibeli per apa dia? Per batang. Per batang? Iya. Berapa per batangnya begini? Rp700. Rp700. Waduh. Rp700. Terus tadi biaya pengolahan lahan dengan pupuk habis 5 juta. Udah masuk di situ ya? Iya. Wah. Berarti harus lebih dari 5 juta penghasilannya ya? Iya. Dulu kan pernah panen Mas Hendro. Iya. Yang begini. Dapat berapa duit itu semua? Masih ingat nggak? Kalau yang itu lupa. Ada 10 jutaan lebih. Adalah sekitaran itu. Oh. Karena cuman nanam satu bungkus hanya sekitar 1.200-an. Oh, ini bukan satu bungkus kalau ini ya? Kalau yang ini 2. 2 bungkus? Iya. Woi, lebih banyak no. Wah. Nih guys, kalau bertani sungguh-sungguh, hasilnya juga sungguh-sungguh. Jadi Mas Hendro ini ternyata sungguh-sungguhnya di bertani. Bertaninya juga nggak salah-salah, nggak nanam sedikit ya. Nggak nanam salah-salah ya. Ya. Tomat. Ini kalau di Kendari, di pasar-pasar kabupaten dan kota
mungkin harganya bisa 8.000, 6.000. Tapi kalau di sini harganya kalau belinya sama Mas Hendro sama petaninya langsung bisa 5.000. Gitu ya Mas Hendro? Iya, Kalau mau 6.000 juga boleh ya. boleh. Yang nggak boleh 3.000 ya. Iya. Per kilogram langsung. Kalau sekarang itu biasa mengeluhnya petani banyak benih yang palsu. Oh, begitu ya? Iya. Waduh. Bagaimana itu? Gimana caranya kalau membuktikan yang yang apa? Kemarin kita diajarkan sama penyuluhnya dari Panah Merah. Ada kayak gambaran di kemasan yang memang kalau asli tidak ada gambarnya cap panah merah yang bisa dilihat, tapi kalau yang palsu memang tidak ada. Yang palsu tidak ada gambar panah merah. Iya. Begitu ya. Harus yang asli panah merah. Iya. Ada gambar panah merah. Iya. Oh, begitu. Yuk diangkut dulu, yuk diangkut dulu. Diangkut dulu. Ya guys, dibantu dulu diangkut. Terlalu penuh tuh embernya. Oh, berat noh. Satu ember begitu mungkin berapa kilo ya? Tidak sampai 20 kilo. Tidak sampai 20. Belasan. Oh, jatuh-jatuh noh. Jatuh-jatuh. Itu 2. Wih. Kepenuhan tadi. Kasihkan ngobrol. Pelan-pelan. Pelan-pelan, pelan-pelan. Duh. Pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan-pelan Mas Indro. Nanti jatuh. Wih, sarjana hukum lari Oh, dia. buka itu nunya. Ini Mi, kita lagi buka kan, kita tidak tahu petani baru guys. Dibuka itu anunya. Apa namanya kok anu-anu terus toh? Apa? Ini juga pelit. Tangkainya apa? Kita kan petani baru. Kalau yang ini guys sarjana sosial guys. Ini Itu sarjana dari hukum. Visip UHO ini guys. Bu Rete tapi datang panen di Bombana ini guys. Studi banding Bu RT. Tuh dibanding sama Mas Hendro. Studi banding mau nanam juga katanya ya. Kalau ini sarjana ekonomi, Ini sarjana ekonomi. Leto sarjana. Mau juga diambil itu Bunda. Nggak sekolah dia. Yang begini. Sana sarjana ekonomi guys. Iya. Dari Iya. Bisa mau panen sendiri Hendro. Oh. Buka anunya Bunda, ininya. Jangan Mi, dia cepat bau. Hah? Dia cepat bau Hendro. Begitu kan? Tuh. oh, untuk pakainya, untuk pakai nggak apa-apa. Nanti dihitung kilo 10.000 per kilo. Usah berkeringat Hendro be. Adakah orang kerja tidak berkeringat? Hah? Wah, kita ikuti Mas Hendro dulu panen ya, guys. Kita ikuti Mas Hendro yang lagi panen tomat. Wah, tomat apa lagi? Lupa terus noh. Servo. Hah? Servo. Servo. Wah. Ada banyak macam sih. Servo, apalagi yang lain ya? Kalau sekarang teman-teman itu lagi coba tanam yang merek Commodore dari Commodore? Bintang Asia. Sama ya modelnya begini. Kalau yang itu saya kurang tahu, belum lihat hasilnya. Belum lihat hasilnya. Iya. Tapi maksudnya dia lebih bundar, lebih lonjong atau lebih besar atau lebih kecil Saya kurang tahu kalau itu. atau lebih tahan penyakit. Kurang tahu kalau itu, belum pernah lihat langsung tuh anunya teman. Belum pernah coba. Ya, karena kan kalau buah dari tergantung dari pupuknya toh. Kalau pupuknya bagus, dia buahnya bisa besar-besar. Bisa bawa besar-besar Iya. Dik. Iya deh. Ini sudah petikan keempat, coba petikan pertama, ya mungkin Iya. bisa dilihat besar-besar. Besar-besar Dik. Itu penjualnya datang sendiri nanti ya? Iya. Oh, enggak perlu lagi kita bawa ke mana, ke pasar, ke tempatnya ya? Iya, enggak perlu. Iya ya.
Ada berapa banyak teman Hendro di Desa Tampak Bulu ini yang bercocok tanam? Banyak karena di sini banyak kelompok tani hortikultura. Oh banyak. Iya. Waduh. Hanya Mas Hendro yang dikunjungi kalau begini nih. Kalau kemarin itu ada teman yang panen bawang merah. Bawang merah. Iya. Wah. Jangan sampai sarjana hukum juga. Tidak, kalau yang kemarin tanam bawang merah memang sarjana pertanian. Oh, sarjana pertanian memang. Iya. Iya ya. Bawang merah, apalagi selain bawang merah? Selain Cabai. tomat? Hah? Cabai. Iya. Jenis cabainya yang rata-rata ditanam sini apa ya? Kebanyakan itu biasa lokal. Hmm. Kemudian ada dari Panamera, Lado, Padu, merek dagangnya, Laju. Laju berarti ini ya. Kayak anunya cabenya Indofood begitu ya. Anunya Panamera juga. Panamera punya. Iya. Oh lah. Servo ya. Ya teman-teman kalau mau mencoba tantangan untuk bercocok tanam untuk bertani di hortikultura jenis tanaman tomat servo dari Panamera, silahkan belajar dulu. Ya tidak hanya sekedar bisa belajar di YouTube, tapi juga mengunjungi sahabat-sahabat yang ada di kabupaten dan kota, kabupaten-kabupaten tertentu seperti Kabupaten Bombana di Desa Tampak Bulu. Penggiatnya adalah anak-anak muda. Ya. Iya. Kebanyakan anak-anak muda sekarang. Anak-anak muda ya. Iya, di hortikultura. Luar biasa. Biasa baru tamat sekolah SMA, SMK itu sudah bercocok tanam di hortikultura. Di kategorinya Mas Hendro ini milenial ya. Iya. Apa ya kategorinya? Petani milenial. Ya. Petani milenial bercocok tanam. Petani milenial punya penghasilan hingga puluhan juta rupiah. Wah, luar biasa. Udah dapat beli mobil ya? Iya. Iya. Luar biasa. Udah dapat beli mobil guys, hanya belum menikah. Masih bujang guys. Ini namanya juga milenial ya. Iya. Yang rata-rata kalau dulu petani itu punya anak, punya cucu. Nah, kalau ini belum ada anaknya, belum ada cucunya, juga belum ada istrinya guys. Petani milenial, Mas Hendro. Ini Hendro dari Bombana. Ini berapa lama kita harus panen, Mas? Paling kalau Sampai jam berapa ini ntar maksudnya selesai? paling tengah hari. Tengah hari ya? Iya. Itu yang membantu sana ibu-ibu, bukan membantu. Menggosip. Menggosip. Ini guys, kalau pergi di kebun tidak perlu lagi berdandan, tidak perlu lagi mandi. Nanti pulang dari kebun. Kecuali nanti pulang dari kebun. Jadi kalau mau lihat natural gagahnya petani itu, ya seperti ini guys. Pada saat pergi di kebun. Pada saat pergi di kebun, belum mandi, belum memakai apa-apa, pakai sisir juga enggak, pakai baju bagus juga tidak, gitu. Iya. Pakai baju gratisan. Pakai baju gratisan, pakai, ya, pakainya juga begini. Nah, jadi nggak perlu pakai sepatu. Kalau bahasa Jawanya itu nyeker, telanjang kaki maksudnya. Baunya kok bau tomat ya? Mau bau bawang tapi tanam tomat. Pernah ya harganya dulu Jatuh. Pernah? Kalau untuk saya pribadi paling rendah harga 5.000. Paling rendah sudah harga hari ini harga 5.000. Hari ini harga 5.000. Berarti Kemarin harga paling rendah dong. iya, enggak paling rendah itu bisa sampai 10.000 3 kilo. Masya Allah. Tapi alhamdulillah kalau saya enggak pernah kena seperti itu. Mudah-mudahan jangan pernah kena. Jadi guys, kalau berbicara inflasi, harga-harga kebutuhan pokok dari hasil pertanian, petaninya itu senang
bahagia, tidak rugi, ya. Untung. Yang penting jangan ada pasar murah. Ya. Pasar murah ya sangat diharapkan sama masyarakat banyak. Tapi petani tidak Petani terlalu boncos. mengharapkan karena semua menjadi murah. Iya. Rugi. Kayak teman kemarin ada itu salah satu tokoh pemuda Mm-mm. dipanggil sama dinas perdagangan Mm-mm. dengan pertanian untuk mengikuti apa? Pasar murah. Pasar murah. Mm-mm. Awalnya senang, namun akhirnya juga tidak senang. Begitu ya. Iya. Karena kebetulan dia itu hari tanam cabai. Heeh. Ya cabai harganya yang waktu Bagus. dia menanam sampai tembus 50.000, Iya. akhirnya jatuh 5.000. Astagfirullah. Jatuh 5.000. Iya. Sampai kemarin kita mengeluh sama kepala dinas perdagangan Kabupaten Bombana waktu panen perdana di kebunnya teman, Hmm. bahwa pasar murah mengganggu petani. Tapi nggak ada judul berita seperti itu kayaknya. Yang ada itu judul beritanya pemerintah daerah menggelar pasar murah. Kalau kita petani mengeluh karena itu. Karena harganya turun. Harganya turun. Bagaimana cabai Heeh. di pasar murah? Murah sekali. Murah sekali. Begitu juga tomat, murah sekali. Tomat itu hari belum berefek. Belum berefek. Karena memang dia masih murah itu hari. Iya ya. Jadi inflasi sesungguhnya ketika dicegah ya supaya menekan harga terlalu mahal di pasaran. Tapi ada dampak yang lain. Ketika harganya itu murah, itu berdampak kepada produksi hasil pertanian tidak berbanding lurus dengan produksinya, gitu ya. Hasil pertanian tidak berbanding lurus dengan produksi Iya. pertanian. Jadi itu menjadi harapan bahwa ia membantu masyarakat banyak, tapi ada yang termarginalkan, ada yang terpinggirkan yang harus diperhatikan, bahwa petani juga membutuhkan harga yang stabil. Iya. Mahal enggak terlalu mahal, mungkin murah juga enggak terlalu murah ya. Iya. Kalau perlu mahal. Ya, kalau perlu mahal. Karena pupuk racun setiap hari naik. Ya mestinya kalau pasar murah harga pupuk dan racun dikasih Murah. murah juga ya. Iya. Oh, iya. Ini maunya harga cabai dengan tomat turun, murah, Tapi harga pupuknya mahal. pupuknya mahal. Harga ongkos tanam pengolahan lahannya mahal. Nggak ada pasar murahnya itu. Kalau mau bikin pasar murah harusnya lengkap ya pemerintah ya. Iya. Lengkap dengan harga itunya. Apa? Pupuk. Bensinnya yang untuk mengolah pertanian. Iya. Iya. Rokoknya juga mungkin. Oh, nggak ngerokok Mas. Nggak ngerokok. Nggak, alhamdulillah nggak ngerokok. Ini petani cerdas, Hobi. karena pandai dari di kecil. bidang hukum, tapi hobinya di bidang hortikultura. Ya, tanamnya nggak salah-salah guys. Iya. Gara-gara tetangga ini ajak. Maksudnya gara-gara tetangga gimana ceritanya tuh? Ajak bertani. Kebetulan itu hari ada kelompok tani di samping rumah. Kebetulan dia ketua kelompok, jadi ada benih yang nganggur, dikasih. Iya. Akhirnya kebiasaan malah senang bertani karena memang senang bertani. Iya. Jadi wah, kayaknya bertani banyak uangnya ini. Tidak perlu interview. Pertani berdasi mungkin ya maksudnya. Tapi tidak berdasi kalau pergi bertani ya. Belum, karena masih merintis. Mungkin Ini berapa luasannya ini Mas Hendra? kalau untuk lahannya semua 1/4, 1/4. 25 kali 100. 25 kali Tapi 100. kalau untuk tanamannya enggak sampai seperti itu. Karena pengolahan lahannya itu hari buru-buru, jadi belum rapi. Belum rapi ya. Iya, mungkin selanjutnya lebih rapi. Nggak kepengen nanam 1 hektar, 2 hektar begitu. Kalau dibilang kepengen ya kepengen, cuman lahannya nggak ada. Oh, lahannya nggak punya. Iya. Mas Hendra hanya punya lahan ini. Iya, nanti mungkin selanjutnya kumpul-kumpul dari hasil pertanian di sini. Kalau ada lahanmu dijual sama orang, kalau ada uang ya kita beli. Wih. Kemudian kita coba kembangkan lagi.
Ayo guys, kita doakan. Saya bawa dulu ini. Ayo bawa. Kita doakan Mas Hendro ini supaya bisa beli lahan ya, karena mobil sudah kebeli. Iya. Kita doakan dia bisa beli lahan 1 hektar, 2 hektar. Amin. Buat nanam yang lebih luas, guys. Iya. Wah. Kalau ini apa nih, Indra? Timun. Hah? Timun? Timun. Timun kok pakai tiang gitu loh? Biar bagus anunya. Oh, biar Buahnya. panjang. Oh, ini sudah ada buahnya, Mas? Sudah ada. Ini belum panen yang ini. Kalau yang sebelah sana Bulan berapa? sedikit lagi nih. Sedikit lagi? Paling 2 mingguan. Bulan mingguan? Iya. Oh, timun. Iya. Sebelah mana yang panen? Yang ini. Oh, yang ini? Iya. Mungkin sudah dipanen tadi sama ibu-ibu. Ih, sudah dihabiskan ini buahnya. Habis buahnya ini. Habis. Nggak tahu. Woi, jangan sampai ada makhluk lain yang datang ke sini, Pak. Ini timun. Timun. Kenapa timunnya? Nggak ada mi buahnya. Saya tuh yang ambil tadi. Oh, kita yang pagi Saya pagi-pagi sudah bikin konten. Oh, pagi-pagi sudah ada yang ngonten, guys. Yo. Orang ambil gambarnya di orang sana. Yo, ambil kawan sana Oh. Tunggu. Karyawan. Ada banyak karyawan ya hari ini ya, Mas Hendro? Hari ini banyak. Banyak ya. Oh, dari Balai Kota 2 ternyata. Dari kota katanya. Wah. Ya. Aduh. Wah. Ini masih banyak yang merah. Oh, rusak. Rusak. Itu enggak dipetik ya? Enggak mengganggu ya? Enggak. Enggak sih kalau mengganggu enggak, cuman ya biar saja begitu. Biar aja ya. Karena kebetulan juga sudah mau KO ini tanaman. Ini nggak bisa disemprot lagi ya, Mas Hendro ya, supaya dia sehat. Kalau disemprot paling kita anukan buahnya saja biar enggak kayak seperti ini. Nah, Ya berflek. ada plek-plek gitu. Ya, Itu bisa diantisipasi dengan pestisida. fungisida. Fungisida. Iya, Beda fungisida beda pestisida ya. beda. Kalau fungisida itu Untuk jamur-jamur, itu jamur-jamur, pestisida untuk kutu-kutuan. kutu-kutuan. Ya. Kalau herbisida untuk rumput. Jadi lebih tahu pertanian daripada hukum. Iya. Kalau sianida, Oh, racun. racun. Racun di kopi ya. Iya. Iya. Dulu kalau mau nanti kaya gara-gara pertanian, mau kawin berapa kali? Tergantung dikasihnya. Dia dengar pacarnya. Dia dengar pacarnya, dia marah itu. Bercanda. Bercanda. Iya. Cita-citanya apa sih? Hah? Cita-citanya apa sih? Jadi orang kaya. Jadi orang kaya. Wih. Jadi orang kaya sederhana, enggak ada ya. Orang kaya semua. Orang kaya ya kaya semua. Iya. Maksudku mau beli apa gitu kalau selain mau beli kebun tanah. Paling itu aja yang diperbanyak sih. Kebun ya. Kebun. Alat pertanian. Investasi masa depan kan. Tanah kan makin lama bukan makin murah. Kalau bisa jadi tuan tanah. Wih. Memang berapa sih ini per hektar sini? Per Kalau areanya? untuk perkebunan biasa paling rendah 50-an. 50-an. Iya. 1 hektar. Iya. Wih. Itu pun jauh dari jalan utama, Bukan di tempat strategis ya. bukan. Tapi kalau untuk bertanam, berhortikultura begini, bisa lah. Iya ya.
Alat pertanian, alat apa saja yang punya hari ini? Ada kultivator, Ada kultivator. ya, kultivator sendiri. Kemudian seperti biasanya pertanian cangkul. Jangkul. Maksudku belum ada kayak traktor, hand traktor, jonder apa ya, belum ada ya. Ada tapi anunya orang. Sewa. Biasanya sewa. Dikasih sewa berapa tuh kalau buka ngeluku kalau bahasa Jawanya? Wih, kalau itu kurang tahu karena biasa teman-teman saja kan. Oh, kompak ceritanya ya kalau teman-teman biar bisa beli Iya, bensin, beli bensin saja, rokoknya gitu ya. Iya. Waduh, enak dong punya teman-teman gitu. Banyak teman. Banyak teman ya. Banyak teman. Intinya kalau di pertanian perbanyak teman saja, relasi. Banyak teman. Iya. Kalau mau bercocok tanam, banyak-banyak saja bertanya sama teman-teman yang sudah pengalaman di hortikultura kan. Bro, kalau saya mau mulai juga nanam begini nih, harusnya saya mulai dari mana belajarnya, Bro? Nekat aja dulu. Waduh. Jangan. Nanti selanjutnya bertanya. Kalau untuk tomat kita harus buat bedengannya dulu, guludannya. Oh, bedengan. Ya, Bedengan pakai pacul atau kultivator? di kultivator dulu. Wih, harus beli kultivator noh. Bisa juga cangkul langsung. Capek noh kalau luasnya 1 hektar, setengah hektar. Ada sekarang kayaknya di sana kalau mau di Kendari katanya tadi malam saya tanya teman-teman itu cerita ada yang sewakan jonder. Oh, sewa jonder di Kendari. Di Kendari. Jauhnya? Tapi kalau di sini ada juga teman yang punya jonder. Biasa dia hitung per meter kalau buat bedengan. Per meter, Di? Ya. Wih, dibayar berapa itu per meter? 2.500 Rupiah? ya per meter. Oh, Biasanya murah. bayarnya bayar panen. Bayar panen. Iya. Iya, iya. Yang penting bukan sistem ijol. 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 Ada ya teman-teman yang main ijol, masih main ijol itu? Apa itu? Yo, ngasih duit modal tapi hitungannya panen. Oh, ada biasa seperti itu. Biasa Bagi seperti hasil toh? Bagi hasil. Keluar modal, bagi hasil bagi 2. Ada yang seperti itu. Tapi enggak terlalu mencekik ya? Enggak. Enggak terlalu bikin Karena susah. kan mereka yang tanggung lahan, kita hanya menanam, minta racun kiri kanan, dia yang modali, Iya. kita hanya ambil untung sama kita kasih keluar tenaga untuk pengolahan lahan, rawat tanaman, Iya. itu saja. Oh, begitu. Sekarang teman sudah ada yang pakai karyawan. Wih. Baru dirimu ini tidak pakai karyawan, hanya kau pakai nenekmu saja. Masih sendiri. Nanti selanjutnya kalau sudah bisa tanam barang 1 hektar mungkin pakai anggota. Begitu ya. Panggil teman kan yang mau kerja. Iya ya. Ini tanahnya harus berair ya di bawah, enggak ya? Ini karena hujan. Kalau hujan ya harusnya kering ya. Iya, harusnya kering. Iya. Cuman karena hujan terus. Guys. Karena hujan. Pagi panas, sore hujan. Memang cuacanya nggak menentu. Cuaca nggak menentu. Dibilang musim kemarau ya hujan. Bukan. Dibilang musim hujan Ya kemarau. panas hujan, nggak hujan-hujan. Iya ya. Jadi Ambil mie Pak 5.000 Ji. kok nggak ingin lanjut S2 lagi? Mau kumpul-kumpul dulu. Mana pilihannya, mau lanjut S2 atau beli lahan? Kalau bisa dua-duanya. Dua-duanya ya. Iya. Berarti harus nanam lebih luas dulu, minjem dulu lahan. Enggak, ini Sewa aja lahan. cukup kalau mau banyak. Ini cukup luar Iya. biasa. Ini nanti bisa 20 jutaan, 30 jutaan kira-kira per taksirannya. Paling di bawah 20 ini. Di bawah 20 ya? Iya. Oh, 15-an lah ya, Ya, mudah-mudahan. insya Allah. Kalau bisa 19 lah gitu ya. 19.900. Hampir 20. Kalau 20 ya modalnya 5 juta, alhamdulillah bisa 15 juta. Iya.
Masa panennya mulai dari mulai tanam sampai panen ini tiga bulan ya? kurang lebih. 3 bulan. Mundur, mau pergi antar dulu. Belum selesai, Tutup kasih sedikit selesai lagi. saja. Ini enak kalau begini, subur-subur begini. Iya, seharusnya enak langsung dikonsumsi, cuman kayaknya harus dicuci kalau ini. Karena habis semprot. Enggak pernah disemprot, tapi cuman kan racun menempel, ada perekat dipakai kan. Oh, ada perekat. Iya, pakai perekat. Biar kalau kena hujan tidak langsung kan. Tidak langsung luntur. Iya. Jadi guys, kalau mau konsumsi tomat jangan lupa dicuci dulu. Dicuci pakai apa namanya? Sabun sebersih-bersihnya supaya racun-racun fungisida Iya, fungisida yang melekat insektisida. di insektisida ya yang melekat di apa namanya di tomat, di badan tomat ini bisa bersih dan nyaman dikonsumsi. Nggak kepengen nanam yang organik? Kalau itu kayaknya hasilnya yang kurang. Oh begitu? Iya, karena penyakit sekarang, waduh. Bisa tanam organik, cuman itu pembeli pasti mengeluh, tomatnya jelek begini, nggak mulus. Iya ya. Iya. Tomatnya nggak mulus. Tapi ada teman-teman yang nyoba itu nggak? Apa itu? Organik? Sejauh ini belum. Belum ada ya. Iya. Kalau untuk dasaran biasa dia pakai pupuk kandang gitu. Pupuk dasar. Iya, pupuk dasar. Maksudnya dicampur langsung dengan tanahnya ya. Iya. Pada saat mulai pengolahan tanah. Iya. Oh. Berapa bedeng kan nih? 16. 16 2 kantong. Iya. 2 kantong bibit. Ini beginian disemai dulu ya? Disemai dulu. Oh alah. Semainya berapa? 15 hari. 15 hari. Iya. Di persemaian. Hitungan 3 bulan di luar dari semaian itu ya? Sudah dengan semaian. Jadi kalau hitung gajimu itu per bulan berapa, Ndro? Ya tergantung hasil akhir. Kira-kiranya itu mainan di 5 jutaan berarti ya? Ya kurang lebih. Wih. Golongan berapa kalau PNS? Kurang tahu itu kalau PNS. Iya. Berapa lama kan belajarmu dulu di sini begini? Di pertanian? Itu mulai dari corona itu. Nah maksudku hitungannya paling cepat itu kau belajar sampai mengerti betul. 1 musim. 1 musim? Iya. Ini 3 bulan loh. Iya. Karena kan cepat saja ini, karena kalau naik tomat ada kayak tadi itu busuk pantat. Itu kita tanya sama teman yang biasa tanam, ini apa anunya kalau busuk pantat ini, kasih fungisida seperti apa mentasep dan lain sebagainya. Kemudian biasa ada daun yang langsung mengkerut begini. Itu biasa kita lihat di belakangnya sini ada kayak kutu-kutu. Kutu-kutu kecil. Kutu-kutu ya? Iya. Itu dikasih insektisida. Bahan aktifnya abimectin. Apa namanya? Adimectin. Abimectin. Bahan kimia semua. Iya. Iya. Jadi guys, sekali lagi kalau mau konsumsi tomat yang ada di pasaran harus dicuci bersih. Kalau perlu, kalau mau enak sebenarnya ambil yang banyak fleknya. Kalau untuk masyarakat, karena kalau yang mulus banyak racunnya. Begitu ya? Iya. Harus dicuci bersih. Dicuci bersih. Pakai apa nyucinya biasa begitu? Biasa pakai sabun, sunlight. Sunlight. Iya. Woi. Wah, masih banyak yang belum dipetik ini. Bantu dulu, masih banyak yang belum dipetik ini. Sudah ada berhentinya ini. Iya, jangan berhenti.
Di mana disimpan ini kah? Dorang angkat tangan itu bye-bye semua. Tak suruh pulang ambil teh kotak, teh gelas. Cepat, mau orang minum, dokun juga. Ditanggung teh gelasnya. Dorang haus, dorang haus. Ini tahu ada orang dua aja, hei. Ini ada orang dua aja dengan Andra. Sendiriku aja saya. Siapa yang jaga Ais? Ada patut. Enggak ada kerjanya. Saya ajak ke sini, datang mau. Kenapa dia? Ini ada gadis dari Konsel. Kok tiba-tiba ada di sini ya? Muhammad. Atau tangan gue. Tanganku guys. Mau dicuci dulu itu. Bocor. Kau lihat tangan gue. Wih, Persiapan nanti nih kalau pensiun kita jadi petani juga. Gitu. petani dia takut gatal mau jadi petani. Iya. Oh anu Bunda, kalau kita mau tes jadi petani toh, masuk di timun Masuk dulu. di timun katanya. Oh gatal-gatal. Wah. Sudah bengkak. Makanya dah suruh kok. Gatal. Makanya dah suruh kok kalau kamu jadi katanya. Gatal ternyata saya ada gosok masuk tadi petik-petik. Ih, Jamin jadi petani Bunda. gatal-gatal. Biar gitu. Kita rasakan juga. Orang banyak. Petani itu banyak berkahnya. Tidak ada Memang keringat betul dia. keringat betul, uang keringat betul. Tidak ada uang subhatnya, apalagi uang haramnya. Kecuali dia pergi curi pupuk atau curi bibit. Siang malam ini dikerja beringannya. Siang malam. Iya, karena bulan puasa. Wih, luar biasa kalau siang malam. Ada di kulkas. Cepat sini kalau begini. Makanya saya bilang yang batu sebentar dia mencair. Ih, bodoh. Saya tidak mau aja minum saya yang tidak dingin. Ya ini nanam bawang juga, kok salah-salah? Bawang pre. Hah? Bawang pre. Bawang pre maksudnya Iya. apa? Bawang apa? Bawang daun. Oh, bawang daun. Itu temannya Hendro. Kemarin apa? Teman nawarin untuk nanam bawang, cuman karena kebetulan sudah selesai nyemai tomat, Iya. jadi lebih baik jangan dulu. Jangan dulu ya. Iya. Apa? Tomat anu bawang. Paling jelasan dulu. Panen. Panen. Ini tanam bawang. Rencana kalau sudah ada rezeki coba di bawang. Hmm. Hmm. Woi masih banyak ini belum dipetik. Ini belum dipetik. Siapa yang metik tadi di sini? Oh, memang belum. Memang belum. Hijau. Masih hijau. Kalau selanjutnya mungkin ada mie anunya. Sprinkle dipakai kan Apa itu? alat untuk nyiram. Alat Jadi untuk nyiram. kita nyiram tinggal kasih bunyi mesin kita nyiram. Oh, ini ya, sudah ada pipa-pipanya ini ya. Persiapan. Ini persiapan untuk nanam berikutnya. Iya. Ini tanahnya nggak diolah lagi nanti di Rencana selanjutnya cuma di kultivator dulu. Nanti setelah tanam selanjutnya baru masuk di pengolahan di balik dulu tanahnya. Wah, ini penyakitan ini Mas Hendre. Iya. Aduh. Itu karena puasa. Jadi tidak Jadi dia ikut puasa juga. iya puasa juga racunnya. Racunnya ikut puasa ya. Iya, iya, iya. Karena kemarin teman-teman kasih pesimis masalah harga. Nah, Jadi kita stop dulu sebentar. Ternyata harga bagus. Ya mulai kita rawat lagi. oke. Nah, kita jalan-jalan dulu ya. Kita lihat-lihat dulu nih yang. Wih, ini guys tomatnya. Jadi kalau tomat begini bawa di pasar, di sini harganya 5.000 per kilo. Nggak rugi itu ya 5.000? Enggak. Alhamdulillah enggak ya. Standar harga 5.000 kalau tomat. Standar. Rp5.000, coba katanya 20.000. Wih. Atau 10.000 mau? Nah, 10.000 saja lah. Nggak usah banyak-banyak, 10.000 aja.
Tambah-tambah uangnya Pak naik katanya Mas Hendro. Dan ini guys, kalau mau nyoba jangan coba-coba. Ya nanam yang sungguh-sungguh tomat ya seperti ini. Oh ini banyak buah pertamanya ini. Oh ini buah pertama. Yang ini buah-buah pertama. Oh alah. Ini buah pertama. Kelihatannya lebih banyak. Buah-buah pertama seperti ini. Saya harus muter. Saya harus muter ke situ kayak. Ini besar-besar ya? Iya ya. Besar-besar harus muter seks itu. Aduh. Jarang dipetik sini. Hah? Belum merah. Kita lihat tomat yang tanam pertama guys. Tanam pertama. Bukan, panen pertama. Buah pertama. Buah pertama. Panen pertama. Buah pertama itu besar-besar dia. Bobot-bobotnya. Bobotnya Lebih berat dia. mana dia. Seperti ini. Wih, besar ya. Buah pertama. Besar. Kalau ini sudah buah-buah tengah. Ini buah tengah. Oh. Coba ambil yang banyak-banyak yang besar-besar, mau tak jebret sedikit. Sebelah sana. Pertamanya itu apalagi kemarin waktu masih buat tandan yang seperti ini kan. Tunggu. Woi, Mana? gede-gede. Ini buah pertama ya. Iya. Kalau tandan-tandan yang kayak begini kan di ujung-ujung sini lumayan juga sebesar kepalan tangan. Wih. Itu kalau Pupuk berani kan. pupuk ini mainannya. Kali kocor satu drum itu ukurannya 10 kilo. Wih. Main drum. Iya. Di sini kalau mupuk satu kali mupuk itu satu drum. Satu drum. Tiga drum. 3 drum. Iya. Satu jenis pupuk. Campur. Maksudnya itu pupuk cair. Pupuk Disemprot. tidak, dikocorkan. Dikocorkan di pohon. Setiap pohon kan. Di tonggak-tonggaknya ya. Iya. Ini pupuk pertama. Wih, besar. Ini yang besar-besar. Buah pertama. Senang pedagang buah-buah gitu. Senang pedagang ya. Pembelinya juga senang yang nyari yang besar-besar. Pasti begitu. Ini pilihnya hari ini panen. Kemarin dari pedagang disuruhnya hari ini. Oh, tergantung kebutuhan ya. Kenapa Om? Tergantung pedagangnya berarti. Pedagang. Tergantung pembeli. Iya pembeli. Iya. Pusing kalau tidak kerja. Ya pusing lah. Tidak ada pemasukan. Tak ada pemasukan jadi pengangguran. Pengeluaran banyak. Daripada jadi pengangguran lebih baik jadi petani kan begitu. Ya. Betul. Lebih baik jadi petani. Jadi petani menghasilkan berkah lagi. Biar tidak kerja satu hari kalau petani. Tidak ada yang marahi. Gak ada yang marahi. Tidak ada yang tegur. Oh nggak ada yang tegur, berarti tidak ada teman.
Kan tidak ada yang suruh pergi kebun. Kebun sendiri. Tidak ada ongkos sewa lahan. Iya. Kalau mau kerja enggak. Satu banyak. Ini buah-buahan. Wih, buah-buah pesan, buah-buah perdana. Iya, karena tandan pertamanya. Waduh. Karyawanmu tuh teriak lapar. Lapar. Santai sebenarnya ini. Karena sudah tidak puasa. Iya. Biasa puasa. Kemarin puasa terakhir hari Jumat. Metik tomat. Sana di bendungan nih. Amang. Di bendungan sana. Suruh lompat. Yo. Oke. Oh, cantik tahu jalanannya. Kenapa kau mau lalu pakai sepatu begitu? Di sana kotor sekali. Hah? Sana. Kau bertani tuh, jangan takut kotor. Yo. Kalau mau aku bertani baru takut kau kotor. Ayo pulang, tidur saja sana kau. Berapa kilo, Bos? Enggak tahu berapa kilo mau kasih naik di sana. Kalau kasih simpan di mana? Langsung di mobil? Iya. Oh. Langsung simpan di mobil. Saya diantar dulu nanti kepenuhan. Pelan-pelan. Pelan-pelan toh, nanti jatuh. Oi, lewat sini saja Om. Waduh. Woi. Woi. Waduh. Kotor kan keranjangnya nenek. Sorry. Kotor mama. Sini, kita balik bagong. Taman. Ngapain, Bu? Ini cuci keranjangnya orang anu kotor. Kok ada keranjangnya orang di sini? Yo, kan orang yang beli ini keranjangnya orang beli. Oh, yang beli tomat Mau ini. beli tomat, Oh. bawa keranjang. Titipkan memang keranjang. Mm-mm. Oh, begitu. Nanti diisi. Berapa ya? Isinya ini 21 kilo. Satu keranjang. Suruh orang jangan masih Oh, begitu 21 kilo. potongannya 1 kilo. Oh. Potong 1 kilo karena keranjang. Wah, enggak ada 1 kilo itu keranjangnya. Oh, pembeli begitu kok. Begitu ya. Ini guys, karyawannya Mas Hendro guys. Kalau udah angkat di tamang begitu sini sampai ketawai betulan. Ini karyawannya Mas Hendro guys. Karyawannya Mas Hendro ini satu dari Konsel.
Ini dari Kota Kendari, Bu Rete. Makassar. Ini dari Makassar. Namanya Abdurrahman tapi dipanggil Amang. Amang. Meleset sedikit Amang. Amang. Jauh-jauh dari Makassar cuma datang panen. Memang Makassar tidak ada panen begini, padahal banyak sih. Ada di bagian Endrekang. Oh, di Endrekang banyak guys. Dengan bawang. Bawang. Ada juga tuh Mas. Tapi lebih banyak bawang. Panen ya. Bawang ya. Enggak tahu selesai. Bagusnya itu di sana. Yun rokok lantar. Aku membuang. Kemarin saya pergi. Kumorang ini. Pergi baru dulu saya di rumahnya Udi. Ayo coba dibawa di mobil. Iya. Ayo. Tunggu dulu, Amang yang mau angkat. Siapa yang kuat angkat? Amang Mana ini yang anu mau petik anta? Hah? Petik anta mana? Ya campur sudah. Orang ini kau petik sendiri, kau bersihkan sendiri sini baru Timba kasih tadi dia nunggu. timba besar. Ini diapain? Disortir ya? Disortir kayak ini namanya. Diapa? Nah, ini petani karyawan baru, dia tidak pucuknya. Masa training ini, masa training. Masih training. Enggak apa-apa, Bang. Enggak, itu habis dibersihkan, Le. Itu ya tumpah-tumpah, sayangnya itu. Nah, sudah memang. Belum. Nanti tumpah-tumpah aja. Sudah selesai kah? Belum tuh? Mana masih banyak. Paling encok. Coba. Jangan make keranjang besar dipakai. Iya, keranjang cilik saya. Angkat keranjang. Hati-hati. Harus 2 orang itu ya? Iya, kuat, Bro. Kuat. Jangan kau lihat kecilnya, Mas. Atlet ini, atlet anu cabang kolaka. Hah? Nah, sakit tangan. Sakit apa? Kenapa bisa? Pelan-pelan pikasian. Aku jatuh nanti. Nah, situ dulu bro, saya ini dulu. Ya, aduk-aduk begitu. Tidak apa-apa. Lagi diaduk-aduk. Oh. Ada kebutuhan Insta story. Masih banyak itu yang belum dipanen. Nanamnya di belakang rumah guys. Nanamnya nggak perlu jauh-jauh guys. Ini aduh pelan-pelan. Samping rumah saja. Cukup di samping rumah. Nggak perlu jauh-jauh. Ini ada tanaman kacang panjang. Kacang panjangnya belum panen ini. Sedikit lagi sih. Ya, 1-2 minggu lagi. Ada kacang panjang, ada timun. Tepatnya di Desa Tampak Bulu, Kecamatan Poleyang Utara, Kabupaten Bombana. Di kacang panjang. Ini belum panen nih. Kalau yang ini timun. Timunnya belum panen. Timunnya masih kecil-kecil nih. Timunnya masih kecil-kecil. Iya. Tepatnya di Bombana.
Tapi ada yang sudah besar nih guys. Mana? Nih. Timunnya ada yang sudah besar nih. Nih. Ada yang sudah besar. Jangan nih. Tuh. Sudah dari tadi dikasih. Robe-robe ini Iya, buang ini dia di jalan itu. robe itu. Yang hutan kan semua. Mau dioperasi nih kau. Yang tidak adanya perumahan sana yang jano. Omon langsung ke sebelah sana, kau minggir ku dulu. Mau dioperasi nih itu kan. Oh, no. Di situ kok di situ. Mang, sebelah sana kok, Mang. Mana? Nih rokoknya. Jangan mau di ini. Ayo. Di sana tuh. Cukur kau itu. Siap itu. Oke. Tidak, saya kasih anu jabri. Sebentar kamu cukur ini. Tidak ada. Nggak mau tahu. Cukur kau makan. Jalan kaki. Ada yang mau gunting. Sedikit saja nih sepeda netral. Iya. Nah, masih jalan-jalan di sini. Yang bagaimana? Yang bagaimana itu, Dok? Lain sendiri ke buahnya. Mana? Wih. Dia lonjong. Iya. Coba petik. Mana? Wih, lonjong. Kenapa bisa beda ini? Udah tahu beda sendiri makanya. Beda bibit apa? Sama bibitnya, cuma mau dipisahkan ini. Kok lonjong? Itu Mi, kemarin dilihat lah, kok lain ini sendiri buahnya. Jadi mau coba dites jadikan bibit ini 2, 3. Kalau bagus, kayaknya bagus karena servo kan. Servo. Berapa satu bungkus dia bibitnya nih? Kalau sekarang itu sudah 200 lebih 200.000 ya, harga bibit. harga bibit saja. Wih. Kemarin yang parah itu waktu bibit langka, sampai sekarang sebenarnya langka sih. Langka bibit. Ya. Karena stop dari PT Panamera itu, stop bibit servo. Di stop atau di stok? Di stop. Di stop, berarti berhentikan maksudnya. Masih apa lagi namanya? Stop produksi dulu toh. Oh, Sementara. Nanti mungkin bulan depan ada bibit servo. servo. Berarti nanam lagi bulan depan. Insya Allah. Paling akhir bulan nanam. Akhir bulan ini ya. Iya. Bulan depan. Bulan depan, bulan 5 Mei. Antara Mei sama Juni. Saking cuaca tidak bersahabat. Tomat Terlalu over ya hujannya. iya, Terlalu banyak hujan. bukan terlalu banyak hujan, gara-gara hujan sebentar kemudian langsung panas. Oh, begitu. Ya, panasnya wah, apa kalau Jawanya menter-menter. Menter-menter. Kayaknya ngelompat kita ini, Bro. Hah? Lompat kita ini, harusnya tadi di sana dilanjutkan. Dalam tadi paritnya situ becek sekali, nanti belakangan. Iya, iya. Harusnya memang tadi di situ, cuman kan di sini mau jaga dulu ini supaya tidak dimasuki orang, jangan sampai pemetik baru itu dia petik. Dia tidak tahu mana yang mau dia petik dengan tidak. Jangan sampai dia petik, waduh, Salah petik. kita mau coba-coba jadikan bibit itu. Pernah coba? Belum, ini baru mau coba. Kalau untuk kayak iseng-iseng mungkin
bisa aja, tapi kalau untuk anu kan tetap juga beda.